Siang pemirsa, sebanyak 1.200 calon jemaah haji asal Provinsi Jawa Timur gagal berangkat ke Tanah Suci pada musim haji tahun 2025 ini. Sementara itu sebanyak 37 jemaah gagal berangkat. Hal ini disebabkan karena hingga batas akhir keberangkatan, mereka tak kunjung mendapatkan visa mujamalah dari pemerintah Arab Saudi. Pengajian, jutaan pengajian, banser yang menjaga dan tidak ada kejadian apapun. Jika ada kelompok-kelompok yang mengatakan bahwa mereka melakukan pengajian tetapi kemudian dibubarkan oleh banser, katakan kepada mereka, tidak ada pengajian yang dibubarkan oleh banser, tetapi banser menolak mereka yang menggunakan pengajian sebagai alat untuk memecah belah umat Islam yang ada di Indonesia ini. Mereka hanya mengatasnamakan pengajian, tapi yang terjadi tidak ada pengajian di sana. Yang ada hanya orasi-orasi, yang ada hanya upaya-upaya memecah belah negara kesatuan Republik Indonesia. Bapak Prabowo Subianto, beliau sudah mengamati betul kalau beliau tidak melakukan operasi intelijen Sandi Yuda, beliau tidak masuk ke dalam, habis sudah Indonesia. Makanya beliau ketika masuk ke dalam hanya menerima jabatan Menteri Pertahanan, beliau menyampaikan, saya siap dicaci maki, saya siap dijelek-jelekkan, karena inilah untuk penyelamatan negara. Karena komunis itu sudah mencengkeram Indonesia dan semua lini. Alhamdulillah, akhirnya Pak Prabowo berhasil menyelamatkan Indonesia dari cengkeraman komunis ini sampai hari ini. Cuma kita itu harus sabarnya harus kuat, Pak. Jadi kadang-kadang nggak sabaran. Jadi Pak Prabowo ini masih melaksanakan operasi intelijen Sandi Yuda. Tujuannya apa? Beliau ingin, kenapa beliau masuk ke dalam? Itu karena beliau ingin mengetahui rencana strateginya, roadmap-nya, peta jalannya, formasi kekuatannya. Itu tujuannya. Tapi kan kita ini kadang-kadang gagal paham. Ini beliau, makanya lihat Pak Prabowo nanti jangan sebulan 2 bulan, lihat setahun 2 tahun. Insya Allah Pak Prabowo akan menampakkan Prabowo yang asli. Presiden. Sehingga akhirnya pemerintah minta maaf kepada PKI. Dan puncaknya hampir 5.000 keluarga PKI disantuni oleh negara lewat Mensesnek. Inilah yang terjadi. Nah, kalau ini diteruskan lagi, ada keputusan presiden yang lebih dahsyat lagi. Ini masih belum dimunculkan. Ini lebih dahsyat lagi. Tapi wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, tapi Allah balas makar mereka dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Akhirnya rencana 3 periode itu gagal. Kalau 3 periode itu jadi, kata mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio di hadapan saya, tinggal satu langkah lagi, itu sudah 8 tahap, tinggal 1 tahap lagi, yaitu langkah ke-9, Indonesia akan menjadi koloni Cina tanpa perang. Dan apa yang dikhawatirkan oleh ulama-ulama seluruh Indonesia, apa itu? Tidak menutup kemungkinan apa yang dialami oleh umat Islam Uighur di Cina itu akan terjadi di Indonesia. Itu yang dikhawatirkan oleh para ulama-ulama. Mantan ini pakar intelijen dunia, yaitu Peter Warren dan August Cole, setelah melakukan riset di Indonesia, mereka sudah memberikan prediksi. Ini kalau 3 periode itu jadi, gitu ya, tahun 2030 sudah tidak ada lagi Indonesia.
Di Indonesia akan terjadi bencana geopolitik. Apa bencana geopolitik ini? Indonesia sudah tidak punya lagi kedaulatan. Jadi diprediksi 2030 itu sudah tidak ada lagi Indonesia, yang ada adalah Indo-Cina. Tapi alhamdulillah makar Allah lebih dahsyat, gagal 3 periode. Kemudian saya dipanggil lagi oleh beliau di sebuah villa di Prigen. Ya. Jadi beliau minta ulama-ulama harus segera turun gunung untuk penyelamatan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Sehingga alhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ini dimotori oleh ulama-ulama Jawa Timur. Alhamdulillah, kita bersyukur. Nah, kalau sudah ulama turun gunung, ini berarti ada sesuatu yang danger, berbahaya bagi negara ini. Nah, akhirnya bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, saya dipanggil lagi di Jakarta oleh mantan Danjen Kopassus, yaitu Mayor Jenderal Purnawirawan Sunarko, di Gedung Juang 45 Jakarta Pusat. Banyak sekali informasi yang sudah saya dapatkan dari beliau tentang kondisi kebangsaan. Terakhir saya diundang tanggal 17 April 2025 di Jakarta. Alhamdulillah waktu itu ada silaturahmi purnawirawan TNI, baik Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, semuanya kumpul. Jadi di sebelah saya ini mantan Kasau, Kepala Staf Angkatan Udara, yaitu Bapak Jenderal Hasnan Hanafi, ya. Hasnan Hanafi. Kemudian ini dulu Laksamana Jenderal Tejo, mantan Menko Polhukam, ya, pada masa Presiden Jokowi sejak 2014. Kemudian sebelahnya ini Mayor Jenderal Purnawirawan Sunarko, mantan Danjen Kopassus. Yang pojok ini Brigjen Purnomo, itu beliau mantan Kepala Badan Intelijen Strategis Angkatan Darat. Yang paling sebelah saya ini Laksamana Slamet Subianto, Jenderal Slamet Subianto, mantan Kasal, Kepala Staf Angkatan Laut. Yang ini Jenderal Purnawirawan Fakhrul Razi. Yang pojok ini Jenderal Purnawirawan Soeharto, mantan Komandan Marinir, yang saat peristiwa Mei 98 beliau bertugas untuk mengamankan peristiwa Mei 98. Alhamdulillah berhasil. Jadi saat selesai session foto, pada saat itu kondisi masih ramah tamah. Di meja depan itu Mayor Jenderal Sunarko menyambut teman-temannya, Laksamana Jenderal Slamet Subianto juga seperti itu. Di meja itu tinggal saya berdua dengan Pak Tejo. Ini Pak Tejo ini, Jenderal dan mantan Kasal, Kepala Staf Angkatan Laut. Jadi beliau, ini kesempatan emas bagi saya. Jadi waktu satu meja berdua, saya tanya kepada Pak Jenderal Purnawirawan Tejo, mantan Menko Polhukam. Pak Tejo, kenapa Undang-Undang KKR, Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, bulan April 2015 kok disahkan, Pak? Padahal Undang-Undang KKR itu perjuangan tokoh PKI Bejo Untung.
Apa jawaban Pak Tejo? Ustadz, saat itu kita ditekan oleh mantan presiden IMF, JP Prong. Jadi JP Prong ini mengadakan semacam seminar internasional tentang komunis di Belanda. Jadi ternyata Belanda masih memanfaatkan untuk menggoncang Indonesia. Jadi Belanda ini masih belum ridho terhadap keeksisan Indonesia, sehingga ketika kasus komunis ini muncul kembali, Belanda memanfaatkan situasi itu, sehingga 2015 sebelum bulan April itu mereka mengadakan seminar internasional di Den Haag, Belanda, yang dimotori oleh JP Prong, mantan presiden IMF, yang dulu pernah mencengkeram Indonesia pada zaman Presiden Soeharto. Jadi ternyata Indonesia ditekan oleh JP Prong. Setelah itu Pak Tejo jujur ngomong di hadapan saya, karena satu meja berdua, Ustaz, di samping kami ditekan oleh Belanda lewat mantan presiden IMF JP Prong, kami juga ditekan oleh Luhut Binsar Panjaitan, karena hakikatnya beliau itu the real presiden yang real, bukan Pak Jokowi. Gitu. Jadi sebenarnya mengendalikan itu Luhut Binsar Panjaitan, itu beliau ditekan. Nah, akhirnya saya baru dapat info dari Profesor Salim Said, guru besar ilmu politik dan militer Universitas Indonesia. Ternyata Luhut Binsar Panjaitan itu pamannya tokoh PKI. Jadi pamannya itu tokoh PKI. Jadi klop sudah dengan Mr. Mulyono. Inilah hasil pertemuan saya tanggal 17 April 2025 di Jakarta. Alhamdulillah, itu kesempatan emas bagi saya. Ya qadarullah, Mayor Jenderal Sunarko ini dia keluar dari meja itu, jadi beranjak ke nyambut temannya. Kemudian Pak Slamet Subianto juga menyambut temannya. Jadi saya tinggal berdua. Itu benar-benar itu pertanyaan yang saya tunggu-tunggu itu. Bertahun-tahun saya mau menanyakan kepada siapa. Ternyata alhamdulillah langsung kepada Menko Polhukam pada masa itu, yaitu Laksamana Jenderal Tejo. Karena beliau menjadi Menko Polhukam sejak 2014, sejak Pak Jokowi jadi presiden. Itu. Alhamdulillah terbongkar sudah. Jadi dengan munculnya, disahkannya rancangan undang-undang KKR, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, kemudian akhirnya Menko Polhukamnya diganti Pak Mahfud MD, itu digunakan oleh Presiden Jokowi untuk langsung mengungkap tentang pelanggaran HAM. Muncullah keputusan Presiden nomor 17, sehingga akhirnya sejarah dirubah. Nah, itulah yang terjadi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jadi benar-benar ketika Indonesia dicengkram oleh Cina ini, benar-benar implikasinya Ipolisosbud Hankam. Ini implikasinya sudah terjadi, dan ini real di lapangan. Belum lagi ketika Indonesia mendapat syarat yang harus dilaksanakan, yaitu ketika Indonesia mendapatkan bantuan hutang tahap pertama dari Cina 647 triliun. Itu Wakil Perdana Menteri Cina Liu Yangdong hari Rabu 27 Mei 2015 di Auditorium FISIP Universitas Indonesia, beliau menyampaikan syarat yang pertama yang harus dilakukan oleh Indonesia
apa? Itu termaktub dalam sebuah nota diplomatik rahasia dengan kode referensi Beijing 1448. Itu dibongkar oleh Snowden, pakar intelijen Amerika. Isinya apa? Pemerintah Cina akan melakukan akselerasi, percepatan menjadikan Indonesia menjadi sebuah negara sekuler. Syarat yang kedua, 10 juta rakyat Cina daratan wajib masuk ke Indonesia. Kira-kira bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, ini kan targetnya 2020. Ternyata setelah dicek di lapangan, itu lebih dari 10 juta sudah masuk ke Indonesia. Dan ternyata di lapangan, hasil investigasi dari intelijen Angkatan Darat, salah satu contoh di Surabaya, ini salah satu contoh di Surabaya, ada kebakaran kelenteng, mungkin 3 tahun yang lalu itu kebakaran